Nah kemudian Bapak Ibu sapenting lema malam nisfu. Malam nisfu dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Idza kanat lailatun nisf min Sya'ban. Lamun wah sampai elek pertengahan bulan Sya'ban. Jadi lamun wah pertengahan Sya'ban turun rahmat Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada waktu yang lain. Lamun di malam sak lain sepertiga malam. Lamun malam Sya'ban min ghurubis syamsi leman sak ketelap jelo niki. Lamun di malam sak lain setiap sepertelu sampai subuh niki waktu dengan makbul untuk berdoa. Lagu lamun malam Sya'ban leman malam begitu malam tiba sampai hatta yatlu al-fajr sampai subuh adalah waktu di mana rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemurahan Allah Subhanahu wa taala sehingga digambarkan dia turun rahmatnya, turun kemurahannya melebihi daripada malam-malam yang lain. Ya ampun teh lamun abah biasa bertenaan malam nisfu untuk bersama-sama salat sunat tasbih, baca Yasin, terus baca Yasin 3 kali, terus berdoa. Nah sembahyang sunat tasbih niki bahasan para ulama adalah ibadah yang sekurang-kurangnya dilakukan sekali seumur hidup, atau sekali setahun, atau sekali sebulan, atau sekali seminggu, atau sekali sejeluh. Lagu lamun wah sekali seumur hidup tidak pernah dia lakukan, dalla ala takasulihi fiddin. Itu menunjukkan malasnya orang itu di dalam urusan agama. Yang pun tersuruh ndek bilang jelo, bilang minggu, bilang buat mana-mana sekali setahun setiap bulan pertengahan daripada Sya'ban. Sembahyang sunat ini adalah sembahyang sunat yang dilakukan sebanyak 4 rakaat. 4 rakaat. Amun tegawe malam paling bagus bitaslimatain dengan 2 salam. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat. Berarti masing-masing rakaat itu harus diisi dengan 75 tasbih. Jadi 4 rakaat niki 300 tasbih. Berarti per 1 rakaat diisi dengan 75 kali baca tasbih dan seterusnya. Jadi Allahu Akbar pertama sembahyang 2 rakaat. Setelah baca Fatihah terus baca surat. Nabi surat terbaca sepaling bagus bahasa ulama Al-Hadid, terus Al-Hasyr, terus As-Saff, terus At-Taghabun. Kenapa litanasubi? Karena sesuainya ayat ini dengan nama salat. Aran sembahyang surat tasbih. Al-Hadid dimulai dengan tasbih. Subhanallahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Al-Hasyr dimulai dengan tasbih. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. As-Saff tasbih subhanallahi ma fis. At-Taghabun tasbih masih yusabbihu lillahi ma fis. Jadi ampun sesuai baca ayat sak baru niki. Masalahnya belo-belo. Al-Hadid pira ke belon? Belo Al-Hadid niki. Sebelum Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah. Setelah Al-Mujadalah baru Al-Hasyr. Al-Hasyr terus Al-Mumtahanah dan seterusnya. Jadi belo-belo. Sementara pelonggoh samiti yang paling-paling saksi tapal ayat pendek doa. Ampuk kadang-kadang masih ini sandi apal. Ia pun narak cerita dengan sak lalu midang. Jari arak dengan datang midang. Kamu pentas selalu midang, saya jarang. Oh bapak tiang arak Anas. Meno. Baca surat Anas. Lamun bau si baca apalagi mapal, kanggo midang jok anak. Bagus, siap Pak. Lancar baca surat An-Nas. Datang masa kedua, saya ram kamu. Oh tiang aran Samiun Pak. Meno baca surat Al-Ma'un. Bagus. Oh siap. Ara'aital ladzi yukadzibu binah. Bagus, silahkan. Bermasalah ini kisah terakhir. Kebetulan aran Imron Khalik.
nyala tenejane ngone ngene kamu kemen duduk cat saya ram anu ndot dulu bapak ndot niki jari tiang niki memang aran Imron Holik pak cuma tiang biasa tepih kena keluhu Imron aran ke tiang memang cuma biasa tepih kena keluhu oh aneh menojak baca keluhu aneh akhir payun suruh baca keluhu setelah itu baru dibolehkan. Nah tiang pelungguh sami rata-rata sasit apa lagi ayat-ayat pendek doang leman alhaakumut takasur terus al-asr terus baru al-humazah itu pun ia tetap dengah bilang bulan puasa amun dek gara-gara terawih sang ditapal juga masih terawih tu dengah endeng apal terjari tiang doang masih merani ke masalah gara-gara rajin terawih lah. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah lamun tende apal sabaru niki baun kadu zalzalah bahasan ulama idza zulzilat al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawmidhin tuhadditsu akhbaraha seterusnya. Rakaat kedua wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'an fa wasatna. Ayat saketelu surat saketelu Nabi ayat sakeempat baru keluhu bahasa pelonggo sami surat keluhu atau qul huwallahu namanya al-ikhlas enggak-enggaan surat aran di narak tersebut di dalam salah lain ia arak doang sebut di dalam coba leman al-fatihah Fatihah itu kenapa disebut Fatihah karena dia pembuka dinar aran tetapi dia adalah surat pembuka ia buka surat dalam Al-Quran niki Al-Baqarah arak disebut Al-Baqarah di dalam Al-Quran Ali Imran arak kisah tentang Ali Imran di dalam An-Nisa menyebutkan tentang perempuan di dalam Al-Maidah menceritakan tentang hidangan Allah Al-An'am bahas tentang masalah binatang ternak di dalam Al-Arab tentang kisah dengan salih dalam surga sebut al-Arab dan seterusnya. Malik sakonte at-takasur tersebut at-takasur wal al-asr tersebut wal asri al-humazah tersebut al-humazah di dalam Malik Nabi Malik al-fil tersebut al-fil Quraisy tersebut Quraisy di dalam al-ma'un tersebut al-ma'un ayat al-ma'un Al-Falaq tersebut Al-Falaq di dalam An-Nas tersebut An-Nas di dalam kalimat An-Nas Al-Ikhlas di narat tersebut Mesa niki menunjukkan bahwa di antara salah satu ciri dengan ikhlas itu adalah tidak perlu diketahui oleh selain daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga ada cerita dengan nyumbang dari Bapak Muhammad sebanyak 50.000 arak dengan kebetulan ni dia mirip sebutaran dia sebutaran dia je dia ikhlas dia Malik dari Papa Mahmud sebesar 100.000 aro dia emailin terdengar saat dia ikhlas dari hamba Allah sebanyak 200.000 dia baru ikhlas saat dia saya no itu no Mehlah ternyata lagu ceritaan diri oleh salih samping niki. Memang dia cerita oleh dengan saloi. Paling parah malah. Jadi zalzalah, adiyat dan seterusnya. Jadi bila selesai baca surat, ia ampuk tu baca tasbih sebanyak 15 kali. Riwayat Ibnu Abbas yang paling sahih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Wala haula wala quwwata 15 kali. Dimit ruku 10 kali, dimit i'tidal 10 kali, dimit sujud 10 kali, duduk di antara dua sujud 10 kali, sebelum sujud yang kedua 10 kali, sendit man nganjang 10 kali. Jadi dimit dua sujud, duduk, tokol, sujud malik, sendit man nganjang niki, tokol semendak, baca tasbih 10 kali. Jadi masing-masing rakaat yang kita baca adalah 75 kali
tasbih. Rakaat kedua 75 masih bareh. Dan seterusnya sampai 4 rakaat berjumlah 300 kali tasbih. Dimin mas selesai tasbih, biasa diampuk tu tetenak baca Yasin. Arak andek marah Nabi mentinta memang dia arak oleh Nabi. Kan cuma tersebutat. Tercerita si Nabi bahawa malam itu leman maghrib, mulai rahmat Allah, kemurahannya dan seterusnya melebihi daripada malam yang lain. Dan dia gawe dia bedah dan wah gawe si Nabi. Dia gawe payu. Alasannya bukan sunnah Nabi, padahal ia malas. Saya nggak ada narah hadis satu pun, tidak ada hadis yang menjelaskan Nabi solat sunnah sampai ratusan rakaat. Bahkan Siti Aisyah tidak pernah Rasulullah yang beliau ketahui solat sunnah melebihi 11 rakaat setiap malam. Dan wahara cerita Imam Hambali 300 kali. Riwayat dari anaknya Abdullah. Kadang-kadang Rasulullah SAW tidak melakukan sesuatu khawatir akan menjadi kewajiban bagi umatnya. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jadi malam itu kita isi dengan cara malam itu dengan ibadah. Yang tetenak sampai sunat tasbih, baca Yasin berjamaah banding nak lalu ngelamang. Lamu tuah kena nane arak dengan baca Yasin di masjid temui saat datang pun gopoh nolek. Oh jangan baca Yasin nane pian balik jok masjid ini gopoh nolek payu. Faham mereka banding nak ngerawas-rawas ande-ande. Nak kembali ambo Yasin karena Yasin ini qalbul Quran. Dalam riwayat itu adalah qalbul Quran. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan kelebihan Yasin niki. Sampai Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan karena banyaknya hadis yang menyebutkan kelebihan searan Yasin, sampai ulama berkata, kata beliau min khosais, di antara pada khasiat Yasin ini adalah la tuqra'u fi amrin asir illa yassarahullah. Imam Ibnu Katsir berbahasa nabi-nabi sak sulit lamun terbacaan Yasin maka akan menjadi mudah. Niki di antara kelebihan. Jari lamun arak pengendengan arak kemelik jok Allah Taala ada yang sak mudah tekabulan, maka kita mulai dengan membaca Yasin. Baca Yasin, mau pahala Yasin, kemudian mau tendah saran kelebihan salain dan seterusnya. Maka dari itu nanti malam nisfu kita solat sunnah, ndik tak kawa misal tasbih mungkin sunnah salain, harus baca Yasin. Intinya adalah bahwa malam itu berusaha yang pelungguh sami isi dengan ibadah-ibadah dan berdoa. Mudah-mudahan lebih-lebih ada riwayat pada malam itu ditentukan ajal dengan berdoa desa belo umur sak barokah, berdoa sak bapak-bapak, berdoa sang napa arak masih mele berombok malik, berdoa ada yang sak tebing isi ibu-ibu ya Allah mudah-mudahan kadu bahasa Arab ketua lawan tuan guru Muhaimin apa bahasa Arab mukarram mudah-mudahan tebing merari senina ketuan ya kadu berdoa lawan terus le gedeng ibu jadi berdoa kena amin le mudi den tahu semama berdoa kena ya Allah mudah tebing merari senina kadu bahasa Arab pelonggoh le mudi kena amin nunin demi seminggu tebaitan terus hai him jauh dia kan japiran aku berdoa adik mau merari malik kan amin unim kena oh ne nyala nahir payu den tau janta ni pun aw aneh menojak wah janji jok Allah Taala nggih sila unin terus payu milu pelonggoh jadi tukang jap.